kasih Ibu Dr. Rosen. Untuk selanjutnya Ibu Meiselina, apakah sudah siap Ibu untuk menayangkan? Ya, siap Pak. Oke, silahkan Ibu dicoba untuk ditayangkan terlebih dahulu PPT-nya. Baik, sudah siap untuk direkam Bu ya? Ini Bu Meiselina, sudah rekam belum Ibu Meiselina? Masih di mute, Ibu. Iya, masih di mute, Bu. Oke, sudah Pak. Oke, baik. Silahkan untuk waktunya dimulai dari sekarang. Baik. Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini hari Senin. Biasanya hari Senin itu kan hari yang memulai setelah kita weekend, liburan, itu memulai lagi itu agak berat. Tenang saja, hari ini kita sudah akan belajar tentang English for Journalism. Ya, di mana English for Journalism ini kan sebelumnya kita sudah mengenal produk-produk jurnalistik, kode etik jurnalistik. Nah, ini adalah keberlanjutan. Kita akan mulai kuliahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini dia. Sekarang ini ada pertanyaan. Ini pasti pertanyaan mudah sekali nih buat rekan-rekan. Pertanyaan pertama, saya mau tanya nih. Apa saja produk jurnalistik yang teman-teman ketahui saja, yang sehari-hari ditemui? Monggo, silakan. Berita media sosial mungkin, Ibu. Ya, boleh Bu Rahma, silakan. Ya, jadi mungkin berita-berita yang ditampilkan di media sosial seperti Instagram mungkin seperti itu, Bu. Ya, Karena saya Gen benar. Z, Bu. Ya, benar sekali itu. Itu keren. Jawaban yang keren. Oke, ada lagi selain berita? Siapa yang mau berjawab? Oke, boleh. Ya, sebenarnya banyak Bu ya yang bisa kita temui di sekitar kita, mulai dari koran. Nah, di koran itu pun kan ada kolom-kolom ya, termasuk kolom itu sendiri, kemudian ada opini gitu ya. Di sana itu kesemuanya merupakan produk dari jurnalistik. Gitu, Bu. Oke, baik, terima kasih. Wah, Mas Ilham ini udah masuk ke pertanyaan kedua sebenarnya ya. Jadi tadi kan kita udah ada judul ya. Coba kalau kita balik lagi sebentar. Understanding the nature, language, and structure of journalism in opinion. Tadi Mas Ilham sudah menyebut salah satu produk jurnalistik lain yang ada di koran. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Hebat-hebat sekali ya rekan-rekan semua. Baik, kita mulai. Sudah 2 pertanyaan. Baik, next. Wah, ada Mr. Oyen. Mr. Oyen ini mau ngapain ini? Coba kita cek dulu ya. Senin pagi minum kopi. Wah, Mr. Oyen mau berpantun. Mari kita dengarkan ya. Senin pagi minum kopi. Cakep. Biar otak makin cerdas. Cakep. Walau tugas bikin pusing. Cakep. Santai aja. Tetap waras. Oke. Ya, teman-teman, namanya Gen Z, nggak apa-apa, banyak tugas. Nikmatin aja ya. Semua juga banyak tugas. Kata Mr. Oyen, nikmati saja. Yang penting tetap waras. Marilah kita mulai perkuliahan ini. Nah, ada lagi. Ibu Pinky ini mau ngapain? Coba kita cek dulu ya. Halo Gen Z ceria. Oh, kita disuruh berdoa. Rekan-rekan, baiklah kita berdoa dulu. Ada baiknya sebelum memulai perkuliahan, agar perkuliahan itu masuk dan juga nanti bisa bermanfaat, tidak hanya pada diri kita, dan juga orang-orang sekitar kita, dan juga future kita. Mari kita berdoa dulu ya. Halo Gen Z ceria. Mari berdoa dahulu. Mulai. Berdoa selesai. Baik. Halo Gen Z ceria. Baik, sudah selesai ya berdoa. Semoga sekarang penumpang English for Journalism sudah siap lahir batin untuk memulai perkuliahan. Amin. Nah, ini dia skenario perkuliahan kita ya. Pendahuluan 2 menit, penjelasan materi, diskusi, penugasan. Oh, ini ada salah ketik ini. Ini diskusi yang untuk instruktur ya. Dan penutup. Baik, semoga ini semua nggak ada korupsi-korupsi waktu ya. Nah, kita harus ini dulu nih, scan dulu, biar saya tahu nih yang hadir dan antara tiada dan tiada ya. Tolong di-scan dulu.
Saya hitung sampai 10 detik ya. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Oke. Hadir semua, alhamdulillah ya. Nah, ini ada salah satu contoh produk jurnalistik. Tadi Mas Ilham sudah menyebutkan produk jurnalistik yang dalam bentuk cetak. Apakah ada dalam bentuk audio visual? Ada, teman-teman. Nah, ini kebetulan saya ambil contoh yang mengikuti kompetisi. Kompetisi internasional, karena kita belajar tentang English for Journalism, pasti teman-teman itu penasaran, ini kan bahasa Inggris ya, susah gitu loh berbahasa Inggris. Oh tidak, awalnya memang susah, tapi tenang saja. Kalau misalnya apa namanya yang dia ini bisa, kenapa kita tidak bisa? Kita sama-sama makan nasi ya kan? Kita lihat ya. Nah ini teman-teman bisa lihat di apa namanya di link masing-masing nanti, tapi ini akan saya putarkan. Jadi ini kontennya sudah menang kompetisi di NCKU ya, dan mendapat medal silver atau apa namanya juara kedua. Jadi teman-teman tolong lihat informasi apa saja yang ada di dalam sini yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan apa di mata kuliah sebelum di semester 4 ini. Baik, oke, kita mulai ya. Di sini teman-teman bisa lihat kan, tuh ada informasi tentang di mana letak NCKU. Ya. Jadi kalau mau membuat produk jurnalistik harus lengkap informasinya ya. Terus di sini juga ada informasi terkait NCKU itu sendiri, dulunya seperti apa gitu kan. Jadi teman-teman itu bisa memulai dengan apa rumusan kita dulu belajar 5W1H ya kan. Jadi simple aja belajar dari situ dulu. Ini memperkenalkan juga gedung-gedungnya ke dalam kontennya ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya membuat opini, teman-teman bisa mengungkapkan apa saja, tapi dalam satu apa namanya harus runut ya, harus jangan semua diambil, harus fokus ya. Baik, tadi tentang NCKU-nya. Sekarang kita lihat apa saja sih yang ada di dalam konten ini. Oh, ternyata juga memberikan informasi kalau misalnya kampus ini, College of Management ini ada terakreditasi gitu kan. Itu penting ya informasi itu. Nah, ternyata ada juga peluang-peluang beasiswa. Jadi ketika teman-teman membuat opini ya, itu harus fokus merujuk pada satu hal yang menarik. Kan kalau beasiswa ini menarik ya kan? Siapa sih yang tidak mau dapat beasiswa gitu kan? Oke. Ini akan saya skip saja ya. Jadi ini kurang lebih tentang kegiatan mahasiswanya. Bueno. Nah, ini penting ini. Jadi untuk membuat opini ya, teman-teman juga harus mampu nanti untuk punya apa namanya skill English for Journalism ini ya. Ini lihat nih bagaimana simple saja gitu kan, perkenalan subjek, predikat, objek dan keterangan begitu ya. Nanti kita akan masuk ada slide berikutnya. Omar, aparte de eso, creo que la universidad me hizo muy... Baik. Oke, kita balik lagi ke laptop, ya kan? Tadi sudah lihat contoh. Nah, sekarang ada pertanyaan. Siapa juga yang mau menang? Ayo, siapa yang mau ikut kompetisi terus menang? Kalau mau menang, artinya semua harus mampu menjelaskan hakikat, kebahasaan, dan struktur jurnalistik dalam opini. Jadi fokus kita pertemuan hari ini adalah menjelaskan tentang 3 unsur ini. Baik, tadi kita sudah menayangkan bentuk opini dalam audiovisual.
Kira-kira nih siapa yang mau ini memberikan satu dua statementnya? Apa sih itu opini? Jangan nyontek ya. Ada yang mau coba-coba? Oh iya boleh, Ibu Riwi. Nanti 1 poin ya dari saya. Ya, baik, terima kasih Bu Mei. Menurut saya, opini ini adalah pendapat dari seseorang yang belum tentu benar. Gitu, Bu. Iya, good, bagus sekali, Mbak Riwi. Semoga bagi-bagi informasinya nanti akan bermanfaat buat teman-teman satu kelas ini ya. Yang lain ada, Mas Muhammad Fauzan. Orangnya bagus, pasti juga komennya bagus. Boleh, Mas? Izin Ibu mencoba menjawab. Boleh, Menurut silakan. saya opini itu sedikit menambahkan dari Bu Riwi tadi bahwa pendapat yang belum tentu atau statement yang belum tentu kebenarannya. Namun opini yang sudah dipublis maka tentu melalui pengamatan atau observasi lah minimal terkait dalam suatu fenomena sebelum dipublis seperti itu, Bu. Itu kalau pendapat saya, Bu. Oke, baik. Jadi tadi ada Mbak Riwi dan Mas Muhammad. Sebelumnya ada Mas Ilham dan Mbak Rahma. Oke, 1 poin masing-masing ya. Nanti akan digandakan setelah ada kuis. Simpan ya. Nah, berikutnya. Tadi Mas Fauzan dan Mbak Riwi sudah berpandangan tentang jurnalisme. Itu benar. Nah, ditambahkan perbedaan ya teman-teman ketika kita belajar opini dan berita. Kalau berita itu kan jelas ya, kalau misalnya kejadiannya hari ini, itu baiknya dipublish hari ini. Tapi kalau opini, kita bisa menyimpan dulu hal-hal yang mengikuti tren atau apa, nanti kita riset. Dan yang menulisnya juga berbeda. Benar tadi kata Mas Muhammad dan Mbak Riwi. Jadi kalau misalnya berita itu ditulis oleh jurnalis yang memegang kartu sebagai jurnalis ya, kartu identitas ya. Tapi kalau penulis opini itu biasanya orang-orang ahli di bidangnya. Jadi mereka menulis dan tujuannya adalah untuk mengkritisi biasanya. Begitu ya teman-teman. Jadi ini sudah sudah saya transfer nih. Jadi kita mulai slide berikutnya. Oke, baiklah. The language of opinion journalism. Kalau kita mau menulis opini, apa yang harus kita lakukan? Ingat ya teman-teman, ketika kita menulis, apalagi opini, kan kita maunya dibaca sama orang, ya kan? Bukan baca pikiran ya, ini baca karya kita ya. Kalau baca pikiran itu larinya beda ya. Jadi kita mau dibaca karyanya. Bagaimana kalau kita mau baca karyanya? Jadi kita itu harus menggunakan kalimat yang singkat. Jadi contoh misalnya, I move forward 1 step. I move forward. Mana yang enak? Yang paling singkat. Kira-kira. I move forward 1 step atau I move forward. Boleh. Nggak ada yang salah ya. Boleh Mas Ilham, boleh Mbak Rahma, boleh ini tadi Ibu teman kita Mbak Khairunisa tadi belum ya. Coba Ibu Khairunisa. Baik, Ibu. Untuk language of opinion journalism itu ciri-cirinya itu singkat, padat, jelas, dan menarik. Baik, ya. Tadi ada contoh nih Mbak, yang A itu I move forward 1 step. I move forward. Yang mana? Yang A atau yang B? I move Forward. yang B, iya. Yang B. Good. Ya, itu adalah contoh yang singkat. Orang kalau move forward itu kan sudah ke depan. Ngapain pakai kata-kata 1 step? Itu namanya redundance ya. Dan berikutnya adalah penggunaan bahasa yang retorik dan argumentatifnya yang kuat. Jadi benar, ini adalah pendapat. Tapi pendapatnya harus berdasarkan riset. Ada data juga. Begitu ya.
Oke, ini sudah tadi nah ini yang kita bahas di awal tadi kan. Jadi, namanya judul harus menarik. Tadi, a gateway to success. Siapa sih yang nggak mau jadi sukses? Adakah di sini yang tidak mau jadi sukses? Nggak mungkin ya, namanya manusia itu mau sukses dunia dan akhirat. Jadi kalau bikin judul untuk opini harus yang menarik. Satu, sudah. Kedua, ada lead pembukaan. Jadi teman-teman bisa membuka dengan yang menggugah perhatian. Apa aja kayak tadi kan bisa dimulai dengan ternyata ini apa namanya College of Management ini terakreditasi terbaik se-Asia. Nah, itu bisa jadi boleh ya. Terus isinya juga harus 5W1H ya. Dan kesimpulannya berdampak. Nah, ini 5W1H itu maksudnya adalah what-nya apa, who-nya siapa, where-nya di mana, when, kapan, why, dan bagaimana. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi ya, jangan bosan sama pertanyaan ya. Sebelum ditanyain sama malaikat mungkar dan nangkir. Jadi lebih baik ditanyain di kelas dulu ya. Baik, sekarang ada struktur who dan what. Struktur who dan what itu dia membahas apa sih? Kalau who membahas apa? Tadi udah ada satu-satu poin semua ini ya. Nanti kalau poinnya ada 2, saya kasih nilainya berarti tambahan 50 ya. Maksudnya 50% ya, bukan 50 nilainya. Oke, baik. Siapa? Oke. Baik. Kalau who mungkin lebih ke objeknya ya, Bu. Boleh. Ya, objek. Who itu bisa objek, bisa subjek ya. Kalau what? Kalau Bahasa what itu Inggrisnya lebih tentang temanya seperti itu, Bu. Jadi tema tentang jurnalistik yang mau diangkat seperti itu. Bagus banget Mbak Rama, ini nanti pasti dalam waktu dekat saya bisa melihat artikel opininya. Keren sekali Mbak Rahma, 2 poin. Oke. Sudah, terus nah ada kuis lagi. Mari kita bermain kuis ya. Oke. Sudah bisa masukkah? Kita lihat dulu. Kalau belum bisa, ini ada ininya, apa namanya, kemana ini kirimnya ya? Bisa dikirim lewat ini. Oke, saya kirim ke chat ya, teman-teman. Silakan nanti tinggal kodenya mengikuti. Sudah bisa? Oke, ini loading pin. Boleh, silakan. Sudah ya yang bisa masuk? Oh, masih waiting for players. Bisa masuk? Ini boleh pakai ini, kalau tidak bisa. Kita ada 2 pertanyaan saja ya, nggak usah banyak-banyak. Wah, ada Kak Mumul. Oke, baiklah, kita mulai saja ya. Tiga, 2, 1. Kuis, oke. Struktur opini adalah, yuk. Ayo. Wah, benar. Berikutnya. Next. Next lagi. Mohon maaf, Ibu Maiselina, waktu tinggal 1 menit. Oke, baik. Kita skip ya. Dan itu tadi ya, ini keren Mumul. Nah, berikutnya. Oke. Jadi hari ini ya, ini ada contoh ya.
Nah, ini kita bisa menganalisis sebenarnya. Salah satunya misalnya what, ini biru. What itu apa? Ini adalah tentang we ask global thinkers how to improve life on Earth in 2025. Siapa ini? Kuning. Kuning itu adalah kita. Baik, ini ya nanti bisa dilihat. Nah, lalu hari ini apa yang sudah kita pelajari? Yang kita pelajari hari ini salah satunya adalah pemahaman tentang 5W1H ya teman-teman. Jadi setelah selesai kelas ini teman-teman tahu itu apa 5W1H dalam jurnal opini. Jadi kalau menulis opini nanti sudah ada 5W1H-nya dan kalimatnya juga sudah efektif dan ringkas. Dan nanti harus sesuai dengan kode etik jurnalistik. Baiklah, ini ada satu tugas ya, nanti silakan diambil satu opini, satu berita dan bandingkan 5W1H-nya ya. Mohon maaf Ibu, waktunya sudah Ya, habis. baik, terima kasih. Untuk selanjutnya mohon Ibu Rosana langsung memberikan komentar Ibu. Mohon izin. Bu bisa tutup dulu PPT-nya. Ya, Bu. PPT-nya tutup dulu Ibu. Mohon maaf, apa Bu? PPT-nya ditutup dulu. Oh iya, maaf, maaf. PPT ditutup. Close. Di stop screen mungkin. Oke. Kita beli hapusran buat Ibu Meselina Irmayanti. Ternyata makin kesini makin bagus ya. Gimana Ibu Meselina? Agak gregetan sih Bu dengan waktu. Oke. Tadi kalau lihat ini masuk pekerti baru sekali udah mantap betul gitu ya. Gimana kalau pekertinya berulang-ulang ya? Kalau menurut Bu Selina tadi itu semuanya udah masuk ya pekertinya ke dalam pembelajaran? Enggak Bu, masih banyak yang miss Bu. Oke, tapi udah enak ya. Nanti kita dengar dulu pendapat Iya, dari teman-teman kita. Sekarang kita coba dari Pak Ilham dulu. Pak Ilham, gimana tuh Ibu Meselina kita maju tadi? Coba. Baik, terima kasih kesempatannya Bu. Tadi sudah sangat luar biasa ya penyampaian dari Bu Meselina. Memang saya menggarisbawahi interaksinya ataupun kegiatan pembelajaran interaktifnya itu sangat terbangun oleh Ibu Meselina. Kemudian juga mulai dari pembukaan ya pendahuluan, kemudian isi dan tadi juga disampaikan juga bagian penutup itu untuk refleksi pembelajaran dari hasil pembelajaran hari ini itu sudah disampaikan. Nah mungkin kalau masukan dari saya gitu mungkin sebenarnya bisa ketika pembelajaran itu langsung dimasukkan dalam praktek karena ini sifatnya kan English for Journalism dalam hal ini kan opini gitu ya, jadi ada tahapan dan sebagainya. Tapi memang lagi-lagi ya karena mungkin keterbatasan waktu ya Bu ya. Jadi mungkin itu dari saya Bu Rosana. Oke, terima kasih Pak Ilham. Saya mau dengar dari Ibu Riwi. Silakan Bu Riwi. Oke. Menurut saya sudah sangat bagus banget ya Bu, dari awal masuk itu kita udah dibuat untuk bersemangat untuk mengikuti kegiatan perkuliahan pembelajaran ini. Nah ya, sampai-sampai saya yang di urutan terakhir nanti jadi agak minder gitu. Aduh bagaimana yang saya gitu. Menurut saya udah Jangan. mungkin waktunya ya Bu. Enggak, yang Ibu bagus juga. Gitu kan. Jadi waktunya itu Oke. Terima kasih Ibu Riwi. Oke lah Bapak Ibu, kayaknya kita sepakat ya. Saya tuh melihat Ibu Meselina ini seperti orang master pendidikan mengajar. Seperti orang dokter pendidikan. Luar biasa itu Ibu. Artinya punya bakat gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan mulai dari awal ya sampai di awal memberikan motivasi, kemudian bagaimana menggiring untuk masuk pada konsep ya. Kemudian mencoba masuk pada keterampilan membuka pelajaran, kemudian mencoba masuk keterampilan menjelaskan dengan mengangkat video ya.
menggabungkan beberapa konsep ke dalamnya, kemudian muncul keterampilan memberikan penguatan luar biasa, dan juga mencoba mengelola kelas dengan baik, mencoba terjadinya interaksi dengan baik, menggunakan multimedia. Ini kalau FKIP nih wajib nih Bu, kayak Ibu inilah mengajar. Kalau FKIP nggak gini kena marah gitu ya. Ini luar biasa Ibu Marcelina ini. Ya Ibu Doktor ini luar biasa ya. Jadi artinya memang ada memang orang yang memang bakatnya udah ada dari sononya gitu. Jadi cara dia membuka sangat fleksibel gitu ya. Tidak ada beban sedikit pun gitu. Walaupun ngakunya ada beban tadi, tapi gak kelihatan loh Bu. Ibu kayak Marisa lagi ngajar gitu. Gak ada. Gak ada beban sama sekali. Dan konsepnya itu step by stepnya masuk. Ya mudah-mudahan semakin kesini semakin bagus, semakin ini yang terakhir maju mungkin luar biasa bagus ya nanti. Luar biasa. Selamat ya Ibu Marcelina, mungkin ini inspirasi buat kita semua ya. Terima Bagaimana kasih caranya. teman-teman, terima Iya. kasih Bu. Oke, sukses terus ya Ibu ya. Silakan kita lanjutkan kepada Pak Afatur Arifatur Fauzi. Silakan Bapak.